Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa seluruh Nusantara, terima kasih pada siang hari ini sudah bisa gabung secara sinkronus ya lewat Gimit. Nah, saya harapkan, Bung harapkan dan Bu Ceci harapkan rekan-rekan mahasiswa di sana sehat semuanya ya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan kita kearifan budaya lokal ini sampai akhir seperti itu dan mendapatkan hasil yang baik dan maksimal juga. Oke, baiklah, untuk pertemuan hari Jumat ini kan kita agendakan sinkronus kita berdiskusi terkait hasil dari kunjungan ya, kunjungan kerajinan dari batik atau bahan kain dari masing-masing mahasiswa seperti itu. Yang sebelumnya pada hari Minggu kita lakukan asinkronus ya. Kalian jalan-jalan ke tempat pengrajin untuk belajar ke narasumber. Nah, sekarang pada hari ini kita sharingkan seperti itu ya Bu Caci. Oke, untuk yang pertama yang mau men-sharingkan, saya persilahkan sebelum saya tunjuk. Saya persilahkan. Saya persilakan rekan mahasiswa atau Mas Jamaluddin mau memulai terlebih dahulu. Kalau saya itu ya nggak jauh beda dengan Tuban lah Bu. Mungkin dari teman-teman yang dari luar pulau. Ya. Kalau Mbak Sinta masih di Sulawesi atau sudah nyampai Jogja? Jogja ya kemarin ya. Saya ada di Jogja Bu sekarang. Oh begitu. Oke, berarti Mbak Sinta melakukan kunjungannya di Jogja. Iya Bu, bareng sama Mas Danang kemarin. Oh, satu kampus sama Mas Danang. Bu, apa sih namanya, kunjungannya kemarin ke tempat pembuatan batik bareng sama Mas Danang. Iya, Mas Danang. Iya, alhamdulillah berarti kan punya teman secara luring ya Bu ya, Bu Ceci ya, ketemu sama Mas Danang. Yang awalnya kita hanya bertemunya dari Mbak Sinta berkesempatan ketemu Mas Danangnya secara luring. Oke, baiklah. Kalau begitu diawali dengan Mbak Sinta dulu ya. Boleh ya Mbak Sinta di-sharingkan ke temannya, nanti kita bahas bersama untuk hasil kunjungannya. Bu, mohon maaf Bu. Iya. Saya mau keluar dulu Bu, soalnya lagi ada urusan buat mengisi kontrakan. Gimana? Oh gitu. Mas Danang? Kan sama Mbak Sinta. Bagaimana dengan Mas Danang? Halo Mas Danang. Mohon maaf Ibu. Iya. Kemarin. Iya. Kemarin saya cuma. Iya. Jadi kemarin kita bertiga itu kunjungan ke Jogja Ibu. Ke batik. Oh, kalian juga berarti. Tiga. Tapi saya belakangan tok Bu namanya. Mas Rian Jogja juga, bukannya mana kemarin ya, Jawa Tengah mana ya? Jogja juga Mas Rian. Magelang Ibu. Magelang, berarti datang ke Jogja untuk janjian sama Mbak Sinta dan Mas Danang seperti itu. Iya Ibu, dan itu ya emang dadakan Ibu gitu. Oh ya Allah. Ngeri. Demi kuliah kearifan ini berarti mahasiswa kearifan semuanya dapat A semua nih Bu Caci. Iya. Banyak yang dikorbankan kan ya, banyak yang dia seharusnya melakukan kegiatannya itu ditunda dulu atau jauh-jauh untuk melakukan kunjungan seperti itu ya Bu Caci ya. Berarti banyak yang dapat A ini kelihatannya. Semoga seperti itu. Amin. Oke, Mas Rian kalau gitu yang nge-share. Mas Danang, Mas Rian sama Mbak Sinta sama kan? Kunjungannya di sentra batik di Jogja? Sama Ibu. Iya. Silakan. Mas Rian ini selalu siap bangun. Kemarin yang nabati dan hewani itu Mas Rian juga siap tampil. Oke. Iya.
Soalnya saya tuh mikir gini Bu Caci ya rekan-rekan ya kan kita tadinya kuliah selesai kan gitu. Kemarin saya juga dicurhati Bu Caci bahwasanya itu Bu rekan-rekan mahasiswa itu juga banyak tugas sebetulnya dan lain sebagainya gitu ya Bu Caci ya. Nanti kita apa ya kan yang penting kita kuliah dengan baik. Untuk hasilnya insya Allah nanti insya Allah kan dikasih yang terbaik sama Bu Caci sama Bu Anggun seperti itu. Ya Ibu, saya izin untuk presentasi ya Ibu. Ye, monggo Mas Rian. Ya, silakan Mas Rian. Sekalian Mas Rian YouTuber banyak videonya itu. emang tugasnya banyak Ibu yang video ini. Ya udah Ibu. Iya, oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri di sini mewakili teman-teman seperti Sinta dan Dana karena sudah observasi bersama di Jogja, tepatnya di tempat wisata Taman Sari, yakni mengenai proses pembuatan batik Darmo di Taman Sari. Nah, karena di saat kita kunjungannya dadaan dan itu pada menjelang sore hari, banyak emang banyak batik di sana, tapi banyak yang pada tutup gitu Ibu. Jadi tinggal hanya satu yang masih buka. Jadi ada berarti satu yang masih bukan di pengrajinnya ya Mas Dana Mas Rian ya, berarti di penjualnya gitu. di pengrajinnya sekalian penjualnya Ibu. Oh gitu, di tempat tersebut ada ya, silakan. Bu. Apakah terdengar Bu? Tidak terdengar Mas Dana. Ini pakai HP, biasanya rekan-rekan mahasiswa kita juga gitu. Jadi mungkin bisa diulas pakai suara live dari Mas Rian boleh. Oh, baik Bu. Ini proses apa ya? Jadi ini proses buatan batik Darmo. Ini untuk batik Darmo sendiri sudah berkembang sejak sekitar tahun 1952. Jadi emang belum tua sekali karena emang ini adalah kayak apa ya Bu ya? Kayak akulturasi dan penggayaan aja karena lebih ke kontemporer mungkin ya, jadinya agak modern sekali. Jadi tapi untuk prosesnya banyak sekali seperti ada batik tulis, batik cap, terus ekotik, ekoprint, shibori, sama jumputan. Nah sebelum membuatnya, untuk wisatawan yang ingin iseng-iseng untuk membatik juga bisa, yakni untuk menggambar polanya terlebih dahulu. Nah, gambarnya ini pertama-tama itu tidak langsung di kain atau di mori ya, jadinya langsung di kertas, jadi disediakan kertas. Jadi untuk latihan dulu Ibu sebelum masuk ke kain. Selanjutnya, inilah proses setelah apa ya? Setelah kita menggambar kan kita otomatis menggambar di medianya, yakni di kainnya. Jadi kita langsung menggambar dan kita juga memberikan pola dengan tentu dengan apa ya? Kayak pensil itu supaya warnanya bagus lah, semuanya kayak nggak mayak, maksudnya gimana ya? Supaya kalau kena malam itu warnanya itu bagus dan samar gitu Ibu pensilnya ini. Jadi kita menggunakan pensil itu. Nah terus setelah kita gambar, kita berikan malam juga atasnya supaya menutup itu. Cara tipis ini malamnya. Nah, sudah. Nah, setelah sudah kita memberikan itu, kita
panaskan malam kembali. Kita panaskan lagi sampai meleleh. Setelah meleleh, jangan lupa untuk melelehkannya itu kita menggunakan api yang kecil. Karena apa? Supaya awet gitu. Nah, kita tebali menggunakan canting. Kita menebalinya itu sebelumnya itu harus ditiup dulu ininya cantingnya itu di ujungnya. Karena supaya enggak kalau orang Jawa bilangnya enggak geledek atau apa ya itu ya. Nah, ininya itu seperti itu. Setelah itu kita memberikan motif dan kita langsung merekam ke ibunya ini karena waktu yang terbatas juga. Nah ini untuk pewarnanya itu bermacam ragam. Jadi menggunakan warna-warna itu apa itu ya, kayak tetap ada kimianya tetap ada, tapi juga ada alaminya. Misalnya untuk pandan mungkin untuk hijau mungkin dari alam seperti pandan begitu. Dan untuk warnanya juga masih tradisional walaupun ada bahan kimia sedikit, karena emang di zaman sekarang itu kita tidak bisa lepas dari kimia. Nah, setelah selesai kita beri warna, kita itu celupkan ke dalam ini, apa ya, warnanya ini. Kita celupkan ke dalam warnanya ini, kita apa ya, tutupin dengan lap ini juga, dan tutupi apa ya ini ya kemarin ya. Ininya kita tutupin dan dengan api yang sangat kecil juga, dan kita tunggu sampai mendidih juga, mendidih dengan api yang kecil tentunya. Nah, setelah selesai kita angin-anginkan. Tidak boleh terkena matahari secara langsung. Jadi untuk batik sendiri perawatannya itu emang agak sedikit rumit ya, tapi nggak rumit sekali karena batik itu kalau misalnya udah diangin-anginkan dan sudah jadi, biasanya itu cara pencuciannya juga harus diperhatikan. Misalnya dengan mencucinya menggunakan klerak. Mungkin teman-teman tahu klerak mungkin ya. Jadi klerak itu seperti biji-bijian alami yang bisa untuk mencuci kain ini supaya awet dan warnanya tidak meledak, maksudnya warnanya tidak ngeblur, intinya seperti itu. Selain itu juga kalian teman-teman tidak mempunyai klerak, teman-teman juga bisa menggunakan sampo, karena sampo itu mengandung zat basah, jadinya pH-nya itu basah, jadinya aman buat batik juga. Dan hasilnya seperti ini, sangat indah. Dan untuk sentranya sendiri dari Batik Darmo itu juga ada tokonya di daerah Taman Sari ini, yakni ini untuk memperlihatkan pakaian, ada juga kerajinan juga, tapi lebih banyak ke batik. Dan batik di sini bermacam ragam karena batik tulis biasanya harganya relatif lebih mahal juga, tapi masih juga terjangkau gitu. Tapi untuk batik print, cetak atau apa masih murah sekali. Ini kerajinannya. Begitu. Aduh, bentar. Begitu teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk mengenai proses pembuatan batik ini yang saya lakukan pengamatan di Jogja bersama Mbak Sinta dan Mas Danan? Oke, baik Mas Rian, baik sekali ya tahapan dari proses membatiknya tadi berdasarkan kunjungannya ke sentra batik apa Mas tadi? Darmo itu. Darmo, gitu. Darmo. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang lain ada yang ingin ditanyakan atau loh, kok sepertinya ada yang sama dengan saya batik di tempat saya atau ada yang berbeda seperti itu? Saya persilakan untuk rekan mahasiswa yang lainnya bisa bertanya. Saya Bu Anggun.
Saya persilakan. Dia Jamaluddin. Silakan. Terima kasih Bu Anggun atas diberikannya waktu. Langsung saja kepada Mas Rian ya. Yang saya tanyakan kepada Mas Rian asli Magelang ya Mas ya? Ya, asli Magelang ini Mas. Magelangnya mana Mas? Kalau saya kota dekat Untidar, mungkin kalau tahu Akmil juga, nah daerah situ juga. Oh, jadi begini Mas, yang saya tanyakan, Mas Rian sendiri kok jauh gitu loh ke Jogja untuk batik, mungkin karena semangatnya yang luar biasa atau bagaimana? Yang saya tanyakan, apakah di Magelang sendiri ya Mas ya? Ngapunten, apakah ada pengrajin batik atau bagaimana Mas kok sampai ke Jogja gitu? Ngapunten sebelumnya. Baik, terima kasih untuk Mas, siapa ini Mas? Jamal. Mas Jamal, ya Surabaya nih. Ya, Mas Jamal. Ya. Jadi untuk di Magelang sendiri, setahu saya itu ada, di kota pun ada juga. Jadi setiap setiap kelurahan itu ada ikonnya masing-masing, misalnya di daerah Bayeman. Nah, batiknya itu coraknya itu bayam gitu. Di daerah Jagoan coraknya itu ayam jago. Daerah Kebon Polo itu coraknya biji pala gitu. Dan ada juga yang corak kopi juga atau Water Corns sebagai ikonnya Magelang seperti menara air zaman peninggalan Belanda begitu. Nah, karena di Magelang sendiri kebanyakan batiknya itu modern atau kontemporer gitu. Jadinya saya lebih tertarik yang lebih lama lah, maksudnya lebih lama dan lebih ada maknanya gitu. Dan saya sendiri sebagai orang Magelang juga pengen sekali ada daerah Magelang, apalagi daerah Borobudur juga ada batik tulis begitu. Tapi setahu saya nggak tiap hari orang itu bisa membatik, dan kebanyakan untuk zaman sekarang itu menggunakan batik cap. Jadi untuk pakaian dinas PNS di Magelang sendiri juga menggunakan batik asli sini, tapi menggunakan cap begitu. Jadi untuk batik tulis itu ada, tapi untuk datangnya dan langsung mungkin ada orang pembuatannya itu mungkin jarang sekali, mungkin hanya karena ada pesanan dan bakal dibuat begitu. Jadinya saya nggak bisa mengira-ngira waktunya, soalnya saya juga harus mengerjakan tugas ini untuk minggu depan segera dikumpulkan begitu. Jadinya saya kebetulan ada Mas Danang dan Mbak Sinta itu ngechat, Mas, ayo saya mau ke Taman Sari gitu. Nah, terus saya juga belum buat ini, asal ya udah saya sekarang ke sana, walaupun ya 1 jam atau 45 menitan lah sampai sana. Jadinya saya seadanya aja gitu, ngikut teman-teman, dan saya juga pengen ketemu Mas Danang juga sama Mbak Sinta sekalian silaturahmi dan ngobrol-ngobrol ringan begitu. Terima kasih. Siap Mas Danang. Ya, terima kasih Mas Rian. Saya curiga nih Mas Jamal, ini kok jauh-jauh ya Mas Rian. Saya curiga jangan-jangan untuk bertemu Mbak Sinta ini. Wah, itu buangnya lah. Sama Bu Anggun. Tapi termasuk kalau 1 jam. Ya kan Bu Cici ya. Iya, Prediksi ya sama Bu. Indahnya. Inilah hikmahnya ya, indahnya kita belajar dengan mahasiswa yang beragam Mas Rian ya. Nah, untuk tahapannya tadi kan menggunakan canting tadi ya, kenapa harus ditiup dan lain sebagainya, itu sebetulnya itu ada tekniknya, itu merupakan salah satu teknik ya Mas Rian dan rekan-rekan. Jadinya nanti malam itu atau lilin itu diusahakan jangan terlalu encer, tapi jangan sudah mengeras seperti itu. Jadi fungsi dari peniupan itu ditiupkan ya cantingnya itu biar malamnya itu atau lilinnya tuh tidak terlalu encer, tetapi dia bisa agak memadat tapi tidak memadat sangat memadat gitu, maksudnya padat seperti itu. Nah, tujuannya apa? Nanti kan dia menutupi bagian yang ada di kain, tujuannya itu. Jadi dia masih bisa meresap, tetapi
tidak boleh sampai kering, sampai padat seperti itu ya Mas Rian ya. Karena tadi itu ditiup itu. Yang lainnya? Rekan-rekan mahasiswa ya, ada yang ingin tanya? Oke, Mbak Diara tuh ini mungkin sama ya Mbak Diara tuh ya dengan tempat kita atau berbeda. Nanti misalkan Mbak Diara tuh mau menunjukkan videonya, boleh sharing sama Mas Dian ya. Tahapan kita sama Mas, soalnya sama-sama batik tulis, cuma perbedaannya kalau Darmo tadi mungkin motifnya sebagai Mbak Diarotun, di sini apa gitu ya. Silakan Mbak Diarotun. Terima kasih. Pada Mas Rian mau bertanya, sewaktu berkunjung ke sentranya itu yang menjadi ciri khas dari sentra batik Darmo itu apa, Mas? Baik, terima kasih untuk Mbak Diarotun. Jadi untuk ciri awal itu yang menjadi ciri khasnya ya dari batik Darmo itu mungkin ke coraknya. Jadi untuk Jogjanan atau daerah Taman Sari tersebut ya coraknya seperti masih masih berupa alam begitu, kayak alam yang ada di daerah Taman Sari itu. Jadi Taman Sari itu udah termasuk kalau tidak salah perbatasan dengan Bantul, tapi kayaknya masuk di Bantul. Jadi tentang alam yang ada di Bantul tersebut Mbak Rotun. Beda mungkin kalau sama batik Lasem ya, atau daerah Lasem sana itu atau pesisir, mungkin warnanya itu kayak lebih cerah-cerah gitu, soalnya ada akulturasi dengan Cina begitu. Tahu saya begitu, karena kalau di Jogja itu lebih ke tradisional, maksudnya ke alam juga, tapi alam yang ada di daerah Bantul sendiri gitu. Begitu. Jadi untuk pengaruh dari keraton mungkin hanya sedikit ya, mungkin tidak di Darmo itu, soalnya Darmo ini masih ya sudah tua, tapi ya nggak tua banget gitu, masih ada di abad 19-an itu, maksudnya 18 ya kalau nggak salah ya, 1952. Oh iya 52-an. Kayak begitu Mbak Diarotun, mungkin ada yang ditanyakan lagi Mbak. Sampun, terima kasih. Oke, berarti tadi khasnya ada campuran dengan ras China ya, Mas Rian ya, dari Darmo tersebut ya berarti. Kalau dari Darmo sendiri tidak Ibu, tapi untuk Lasem mungkin daerah pesisir itu nggih. Jadi ya kalau Lasem sendiri nggih, Pekalongan atau mungkin Semarang juga itu masih ada Cinanya juga gitu, akulturasinya begitu Ibu. Oke, terima kasih Mas Rian. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa yang lainnya, mungkin Mbak Nur. Iya Mbak Nur Hayati, ini saya tunggu ini kain tenunnya ya Mbak ya kalau di sana. Oke, ulas iya betul. Saya persilakan Mbak Nur Hayati. Baik Bu, makasih. Izin Mas Rian yang ingin saya tanyakan, saya kan dari Sumatera nih. Saya ingin bertanya, untuk pembuatan batik itu kiranya itu harus detail ya Mas? Itu satu. Yang kedua, batik ini harus dibuat malam ya Mas? Soalnya tadi ada dijelaskan malam. Maksudnya itu malam alatnya atau waktunya Mas? Makasih Mas. Soalnya belum pernah nengok pembuatan batik sebelumnya. Terima kasih untuk pertanyaannya, tapi untuk yang pertama coba diulang ya Mbak Nur Hayati. Itu kalau saya lihat batik-batik yang ada di Sumatera itu kan cantik-cantik itu motifnya. Itu buatnya itu dia mesti digambar sedetail mungkin, atau ada pencetaknya gitu, atau kita pakai tangan sendiri atau bagaimana di sentralnya. Oh baik, jadi kalau untuk di Jawa sendiri, mungkin juga Sumatera ya, tapi kalau Sumatera saya kurang tahu. Tapi untuk daerah Jawa sendiri, daerah saya khususnya, itu biasanya itu kalau yang emang tradisional dan sudah tua dan sebagai warisan budaya, misalnya yang dari keraton, itu biasanya itu ditulis tangan langsung gitu Mbak. Jadi bentuknya itu enggak plek ketiplek, maksudnya itu enggak sama persis gitu. Jadinya emang itu karya tangan.
karya tangan manusia, jadi begitu. Tapi untuk di zaman ini, tentunya di tahun 2000-an ke atas, itu banyak yang menggunakan print gitu, batik print, batik cetak, terus batik yang apa ya, mungkin jumbotan itu juga masih di sekarang masih banyak itu. Jadinya untuk sekarang itu banyak yang menggunakan itu, jadi untuk harganya itu emang relatif lebih murah dan cepat untuk pembuatannya begitu. Tapi untuk batik sendiri, untuk tradisional biasanya kalau di Jawa sendiri warnanya itu klasik gitu, kayak misalnya batik parang begitu ya. Parangnya itu ada parang yang gede gitu, maksudnya bentuknya itu motifnya gede-gede gitu. Itu menandakan untuk dikenakan, misalnya kalau filosofinya itu dikenakan oleh pria, misalnya kesatria begitu, tidak daerah keraton. Kalau untuk parang yang motifnya kecil-kecil biasanya digunakan oleh perempuan gitu, untuk putri yang daerah keraton begitu. Jadinya emang batik itu penuh filosofi, dan biasanya kalau di Jawa sendiri tumbuhnya itu di keraton, ke daerah-daerah misalnya keraton Solo, keraton Jogja, mungkin Cirebon juga ada gitu. Jadi emang batik atau kesenian budaya itu tumbuhnya itu bermula di keraton kalau di Jawa sendiri begitu, Mbak. Mungkin itu ya, yang kedua malam itu waktunya atau alatnya yang disebut malam, Mbak Nurhayati, soalnya belum pernah lihat itu. Iya, untuk Mbak Nurhayati yang nomor 2 itu mengenai malam. Jadi malam itu bukan waktunya, bukan saat malam kita ngerjainnya, enggak. Maksudnya itu ya kita bisa mengerjakan kapanpun, misalnya di pagi menjelang siang itu bisa, atau mungkin agak sore juga bisa, tapi jangan sore banget. Nah itu biasanya malamnya itu berupa itu lilin, maksudnya apa ya? Dari alam, malam itu bahan yang dari alam seperti apa ya? Allah ngomong. Ya lilin itu, malam atau lilin itu, kayak kalau bahasa Indonesia, ya lilin dia. Apa bahasa Inggrisnya itu? Ya, itu. Ya, jadi kalau untuk membayangkan kayak lilin yang di rumah itu loh, Mbak Nurhayati, yang ada sumbunya, kurang lebih kayak gitu ya, Marian ya. Iya. Tapi kalau ini lebih yang dari alam gitu. Tapi untuk di Sumatera sendiri saya kurang tahu. Soalnya saya juga belum pernah ke Sumatera begitu, Mbak. Tapi ya emang bagus-bagus batik itu. Dan karena di zaman sekarang itu banyak juga yang menggunakan cetak atau print atau waktunya lebih cepat ya Mas ya. Cuma seninya yang tulis itu yang lebih mahal. Dinilai ya, sehingga harganya juga mahal, lebih mahal daripada yang cetak. Karena prosesnya juga lama. Terus biasanya seperti ini Mbak Nurhayati dan rekan-rekan sekalian, jadinya malamnya itu atau lilinnya itu kan dia transparan ya. Nah tadi kan yang punyanya Mas Rian di videonya kan agak merah, itu biasanya dicampur sama ini daun jati agak kemerah-merahan ya, atau sogan ya bisa warna coklat, untuk biar dia menandai yang ranting itu kan kita ingin menorehkan kepolanya itu biar dia terlihat. Nah itu biasanya dicampur sama, kalau enggak daun jati ya ini apa, sogan itu, seperti itu, berwarna alami seperti itu. Jadinya kalau di Jawa juga Mbak Nurhayati harga kainnya juga berbeda ya Marian ya, kalau pakai pewarna alami sama berwarna kimia seperti itu. Dan hasilnya juga memang secara estetika itu bagus kalau pakai pewarna alami seperti itu Mbak Nurhayati. Ke sini Mbak Nurhayati, atau ke Magelang atau ke Jogja, nanti kita tunjukkan ya Marian ya. Bu. Ini gimana Mbak Nurhayati, habis ini siap nggak untuk yang ulos, kain ulos? Belum atau sudah siap? Belum ada, nggak ada itunya Bu, cuman saya sudah mencari dari YouTube Bu. Tapi kalau untuk saya langsung ke sana juga nggak memungkinkan, jauh sekali. Ya sudah, tidak apa-apa, yang penting tahu prosesnya ya. Atau kayak Mas Rian itu ke Jogja, tapi nanti naik pesawat juga ya Mbak ya, ke Jogja.
Kan kalau Mas Rian menemui Mas Danang di Jogja sama Mbak Cinta, kalau Mbak Nurhayati nanti kalau mau ke Jogja naik pesawat, lewat naik pesawat juga nanti. Oke, baiklah teman-teman mahasiswa, ada yang ingin ditanyakan lagi terkait batik Jogja ya yang dibawakan oleh Mas Rian atau Mas Danang dan Mbak Cinta mau menambahkan? Kemarin udah ke sentra batik bareng Bu sama Mas Rian ya. Mas Danang tadi sudah disebutkan, mungkin Mas Danang masih sholat Jumat ya sama. Oke, ada yang lainnya? Cukup? Ada pertanyaan lain? Ada yang ingin kita diskusikan dengan Mas Rian atas hasil kunjungannya ke sentra batik di Jogja? Cukup? Saya mau bertanya, Bu. Boleh, Mbak Anis. Boleh. Mbak Anis masuk ya. Ya, kemarin kan habis observasi ya, langsung di tempat batiknya. Nah itu yang apa itu dalam maksudnya yang buat batik itu loh Mas, yang ikut proses pembuatan batiknya. Nah itu ya yang ikut dalam proses pembuatan batik itu ada yang seusia kita nggak sih? Kalau di sana sendiri kan biasanya kan batik itu identik dengan yang sudah berusia lah, seperti itu. Baik, terima kasih untuk Mbak Anis. Apakah masih ada yang ingin tambahkan lagi pertanyaannya, Mbak Anis? Udah cuma itu aja sih, soalnya kepo dari sananya. Soalnya di sini juga yang memproduksi itu rata-rata juga usianya 30-an nenek-nenek gitu Mbak Anis. Berarti bangun nanti sama Bu Caci, berarti kalau bikin batik kita termasuk usia nenek-nenek Bu Caci. Udah ada bercanda ya, silakan Mas Rian. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Anis. Jadi untuk pembuatan batik di Jogja yang kemarin kita amati sendiri, seperti yang ada di video tadi, yang kebetulan yang direkam itu emang nenek-nenek ya. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan untuk kaula muda juga ada juga yang batik, karena mungkin karena sudah pada tutup, jadinya pengunjung juga mungkin juga mau pulang juga, jadinya nggak langsung praktek di sana. Tapi emang ada beberapa yang saya ketahui langsung, saya ketahui itu ada juga yang dari kalangan muda-mudi gitu. Jadi tapi ya emang tidak banyak, tapi kebanyakan itu emang ibu-ibu atau nenek-nenek gitu. Tapi juga mungkin karena biasanya pada musim apa ya, PKL ya mungkin ya, itu ada juga prodi yang di mana itu ya, di ISI Solo kalau nggak salah itu ada D4 atau D3 pembatikan kalau nggak salah, itu juga biasanya jadinya mengirimkan atau praktek ya. Jadi biasanya seperti itu. Jadi yang dari Solo ke Jogja biasanya, kalau nggak dari Solo ya prakteknya di Solo gitu. Jadi tetap ada yang dari muda itu. Mungkin juga karena membantu orang tua, mungkin biasanya misalnya anaknya abdi dalam Jogja misalnya, mungkin juga ikut bantu ibunya yang lagi atau simboknya yang lagi batik. Biasanya seperti itu. Terima kasih. Ya terima kasih Mas Rian. Oke, yang lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Kalau cukup boleh. Ini Mas Danang. Oke ya, Mas Danang silakan mau menambahkan. Benar sekali yang dikatakan Mas Rian untuk batik Darmo yang kami tuju saat itu. Di situ orang yang tua cuma satu, yang muda malah banyak. Jadi antara orang tua dan orang dewasa itu sama-sama banyak. Jadi imbang lah Bu. Ya. Tidak masalah umur sebetulnya ya, tapinya memang keterampilan dan kebisaannya itu gitu. Walaupun anak kecil pun kalau bisa dan sudah mampu, mungkin yang bagian yang berhubungan dengan mungkin kompor dan lain sebagainya itu ya untuk melorot itu mungkin dibantu gitu mungkin. Tapi untuk misalkan kalau sudah bisa anak-anak SMP, SMA sudah bisa ya tidak apa-apa seperti itu. Jadi umur menurut saya tidak menjadi patokan untuk
bisa membatik atau tidak. Seperti itu ya Mas Danang ya. Oke, makasih Mas Danang. Oke, yang lainnya? Saya Ibu Mbak Seri dari mana? Lupa Bu Anggur. Dari Sorong itu yang dari Sorong, dari Kalimantan. Iya Bu. Iya, dari Palangkaraya. Ya, silakan. Ini Mbak Seri mau nge-share hasil kunjungannya atau mau bertanya pada Mas Rian? Iya, Mbak. Mas Mau Rian, menanyakan. apakah harga untuk batik-batik tersebut berkisar berapa ya? Yang ada di Jogja tersebut. Baik, terima kasih Mbak Sari dari Palangkaraya. Untuk harganya itu emang relatif. Jadi untuk batik tulis mungkin ya paling murah 200-300an gitu, atau 500 mungkin ya, sekitar begitu. Tapi untuk bagi yang di luar Jawa mungkin ya masih terjangkau gitu. Tapi untuk di Jawa mungkin ya merasakannya itu memang mahal gitu. Karena di sini itu apa-apa murah. Dan untuk harganya yang selain batik tulis itu biasanya itu ada batik-batik cetak atau apa itu murah, mungkin nggak sampai 100 mungkin ya, soalnya ada yang udah jadi pakaian misalnya begitu. Terus tuh mungkin ya ada yang harganya 65 atau berapa begitu. Karena emang harga itu biasanya tergantung oleh pembuatannya, maksudnya dari bahan-bahannya, pembuatannya begitu. Misalnya menggunakan bahan yang organik atau susah ditemui itu biasanya lebih mahal, dan dengan trik khusus gitu, biasanya menggunakan tangan begitu kan, karena itu seni dan perlu waktu yang nggak singkat juga, itu juga membuat harga itu mahal begitu. Tapi karena untuk cetak atau print itu cepat ya mungkin harganya tuh relatif murah, mungkin ya nggak sampai 100 biasanya. Kalau setahu saya ya, sebagai orang daerah sini, daerah Magelang atau Jogja, karena saya ada saudara juga di sana begitu. Begitu Mbak Sari. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin sekitaran 500 ya, kalau 300, 400 gitu. Kalau tulis loh. Iya. Kalau di sini itu kalau tulis walaupun cap itu masih 100 lebih Mas Rian dan rekan-rekan, kalau di sini ya daerah Tuban. Tapi kalau mungkin di Jogja mungkin lebih murah lagi kan, soalnya mungkin sudah besar ya. Apa namanya istilahnya, jadinya 25 itu dapat Mbak Sari ya, sudah berupa pakaian ya Mas Rian ya, kalau di Malioboro seperti itu. Mungkin berkisaran dari 20.000 sampai 40.000. Betul. Nah, tapi kalau dia batik tulis walaupun kimia, kalau di sini kisarannya masih 150-an ke 300 seperti itu. Tapi kalau pewarna alam di sini itu yang mahal, sekitar 500 lebih. Tergantung lama prosesnya. Kan ada yang itu renik-renik itu kecil-kecil itu. Nah, kalau detail polanya itu semakin rumit ya semakin mahal, dan pewarna alamnya itu tergantung juga dia pewarna alamnya itu mudah ditemukan atau tidak, seperti itu. Seperti pewarna kulit manggis ada, kemudian sogan biasanya itu yang coklat itu ada, dari daun jati, dari apalagi ya kalau alami itu dari daun apa gitu ya, daun-daunan biasanya itu tergantung. Kalau dia langka memperolehnya, mengekstraknya berarti ya mahal gitu. Sari di sini apa maksudnya di daerah Jawa itu bagus-bagus untuk pola yang pewarna alaminya itu, dan memang ya sesuai dengan apa yang dikerjakan, semakin lama semakin detail itu harganya juga semakin mahal seperti itu Mbak Sari. Jadi ya 500 ke atas kalau ya pewarna alami kayak gitu. Oke, sudah cukup Mbak Sari? Oke, kalau sudah cukup, Bu Anggun penasaran nih, mumpung Mbak Sari ini dari Palangkaraya kan ya, berarti dari Palangkaraya kunjungannya kemana Mbak Sari? Kemarin, kan jauh ya, saya hanya memberikan contohnya saja. Oh, contohnya boleh, nanti bisa kan tahu apa prosesnya ya? Boleh enggak apa-apa? Tapi nggak ada prosesnya sih Bu, cuma kayak tempat pemasarannya aja, dan membuatkan salah satu kain batik yang saya beli itu. Oh gitu, batik juga berarti Mbak Sari ya? Iya Bu.
Berarti Palangkaraya berarti. Iya. Oke, sudah. Yang dari Sorong ini Mbak Dian ya, yang dari Sorong. Saya yang ingin tahu yang dari Sorong Mbak Dian ya, Mbak Dian Saputri. Betul ya, Mbak Dian? Iya, Bu. Iya, Bu Anggun sama Bu Caci. Ini penasaran sama teman-teman nih. Mbak Dian di sana kunjungan ke mana? Mbak Dian? Iya, Bu, ini tadi saya juga baru mau ngomong, Bu. Kalau di Sorong sini, kalau untuk pembuatan itu belum ada, Bu. Untuk sentra pembuatan batik sendiri itu belum ada. Kain khasnya di sana apa? Kain khasnya Mbak Dian di sana di Sorong apa? Di sini ada, Bu, kain batiknya Papua, cuman kalau untuk pembuatannya sendiri saya kurang tahu sih di mananya. Kalau di Sorong sini belum ada. Cuman di sini ada, Bu, deponya yang jual gitu. Baik. Tapi sudah bukan pengrajinnya ya? Iya, Bu, kalau pengrajinnya itu belum ada. Kayaknya mungkin di Jayapura mungkin, Bu. Kalau di Sorong sini belum ada. Kan khasnya kalau di sana biasanya itu ya burung cendrawasih ya untuk motifnya, sama warnanya gold ya. Iya, Bu. Pokoknya yang nyala ya. Yang kuning putih. Iya, biasanya seperti itu. Baik, Bu Anggun ingin apa juga Mbak Rosa? Dari mana Mbak Rosa? Saya dari Kendal, Semarang. Oh, Kendal, berarti kalau Kendal berarti ya Semarang ya. Yang PGRI Semarang itu ya Mbak Rosa ya? Iya, Bu. Ya, betul. Oke, coba silakan yang dari, tapi Jawa Tengah semua ya, sebentar. Ini soalnya Bu Anggun dan Bu Caci ini. Mbak Aziza dari mana? Halo Mbak Aziza. Mbak Aziza sama Mbak Heni. Mbak Aziza. Halo Mbak Aziza. Oke, tidak apa-apa, sudah Mbak Rosa untuk di-share kunjungannya. Saya persilakan. Oh ya, Mbak Aziza ini dari mana Mbak Aziza? Dari Grobogan, Bu. Dari? Oh, Jawa Barat. Jawa Tengah. Jawa Barat. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah lagi. Oke. Mbak Rosa siap untuk men-sharing hasil kunjungannya ke teman-teman, Mbak Rosa? Sebelumnya Ibu, untuk kunjungannya sendiri saya belum melakukan kunjungan secara langsung karena ini belum bisa ke sana langsung gitu, nggak apa-apa. Tapi sudah ada videonya. Iya, Bu, sudah membuat video, tapi mohon maaf sebelumnya belum bisa kunjungan langsung ke tempatnya, apakah diperbolehkan? Gitu, oke. Oke, tidak apa-apa, temannya dulu kalau gitu. Mbak Fieri, Mbak siapa yang dari Sidoarjo coba? Yang dari Unesa ya, Mbak Fieri, Mbak Freri Agustin. Saya persilakan Mbak Freri. Halo Mbak Freri, saya persilakan Mbak Freri Agustin. Halo Mbak Freri Agustin. Apa sinyalnya ini ya? Ini ada titik-titik tiganya tapi tidak ada suaranya ini Mbak Freri. Untuk Mbak Heni Herlina, dengar suara saya Mbak Heni Herlina? Iya, Ibu. Dari mana Mbak Heni?
Mbak ini dari mana? Dari Palangka, Bu. Dari Palangka. Dari Palangkaraya, sama dengan Mbak Iya, Sari. Ibu. Oke. Kita atau Bu Anggun sama teman-teman dan Bu Caci ingin tahu untuk hasil kunjungannya, Mbak Heni. Oh, video saya, Bu, mohon maaf sebelumnya karena saya itu ngambilnya dari YouTube. Soalnya saya tuh daerahnya jauh, Bu. Saya ada di Sukamaranya. Jadi 12 jam perjalanan tuh ke Palangkanya, Bu. Jadi saya ngambilnya di YouTube. Apakah boleh, Bu? Oh gitu. Oke, jadi bolehlah sambil itu Mbak Freri itu ya. Jaringan saya error, Bu ya. Nanti Mbak Freri coba cari sinyal yang kuat ya Mbak Freri ya Mbak Heni. Oke Mbak Heni, saya persilakan di Palangkaraya. Ya. Halo Mbak Heni, silakan untuk nge-share videonya. Mas Fatoni, bisa dengar suara saya? Mas Muhammad Fatoni, ini dari Trenggalek, bisa? Ini sering chat Bu Anggun ini, Mas Fatoni. Oke, habis Mbak ini nanti kalau Mbak Freri masih terkendala jaringan nanti gantian Mas Fatoni ya, habis Mbak Eni, Mbak Freri. Bu Anggun. Ya. Saya dari Tulungagung. Oh iya, Tulungagung maksudnya. Ya betul, Tulungagung. Ya. Sekarang atau Oke, Mas Fatoni dulu enggak apa-apa. Nanti setelah itu Mbak Heni ya. Mbak Heni kok belum mengeser. Oke, Mas Fatoni dulu. Saya silakan. Gini Bu, tapi waktu saya berkunjung ke tempat pembatiknya itu di sana pengrajinnya cuma bikin pola, pencantingan dasar-dasarnya doang, warnaan dasar-dasarnya doang, terus sama pelunturan asamnya. Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa Mas Fatoni. Enggak apa-apa. Saya persilakan Mas Fatoni. Kita ingin tahu sih khasnya Tulungagung itu apa? Ya. Silakan Mas Fatoni. Apakah sama dengan Mas Rian tadi yang di daerah Jawa Tengah, Jogja gitu. Tulungagung itu khasnya batik. Batiknya ada 5. Tapi saya ambil cuma satu yang Satria Mani. Enggak apa-apa. Sip. Oke, silakan. Mungkin Mas Rian bisa itu ya, bisa selesai nge-share. Tadi ke tombolnya ke Mas Rian yang nge-share. Oke, Mas Fatoni bisa nge-share? Saya persilakan Mas Fatoni. Sudah terlihat kan Bu? Sudah Mas, sudah. Sudah, nggih, Mas Fatoni sudah. Sudah, Mas. Monggo.
Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan aku Muhammad Fatoni dari Universitas Islam Blitar. Nah, kali ini aku mau mengunjungi tempat pengrajin batik khas Tulungagung, yaitu batik Satrio Manah. Mau tahu kelanjutannya gimana? Jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai akhir ya. Terima kasih. Nah teman-teman, kali ini aku sudah berada di tempat pengrajin batik khas Tulungagung, yaitu batik Satrio Manah yang ada di Desa Banguan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Di UD Batik Satrio Manah ini memiliki dua jenis batik, yaitu batik tulis dan batik cap. Nah, yang pertama adalah tahap pembuatan sketsa gambar. Selanjutnya, tahap yang kedua, tahap pemberian malam menggunakan canting, atau disebut juga tahap pencantingan. Sekarang tahap yang ketiga, yaitu tahap pemberian warna pada bagian-bagian tertentu dengan kuas, misalnya pada gambar bunga atau burung yang muncul di sana-sini. Nah, sekarang sudah berada pada tahap yang terakhir, yaitu tahap pewarnaan total dan pelunturan malam dengan cara merendam kain di air mendidih. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mas Fatoni untuk kunjungan yang sudah dilakukan ya. Iya. Oke, selanjutnya rekan-rekan ada yang ditanyakan terkait batiknya? Saya Ibu. Batik yang Mas Fatoni lakukan kunjungannya, silakan Mas. Ya Ibu. Halo. Assalamualaikum. Ya, silakan Mbak Mas Rian terlebih dahulu, nanti baru Mbak Diarotun ya. Tadi Mas Rian sudah bilang dulu. Oke, silakan Rian. Saya izin bertanya kepada Mas siapa ini? Fatoni. Mas Fatoni ya. Fatoni. Untuk batiknya sendiri itu namanya batik apa itu? Satrio Manah ya. Nah, Iya, untuk batiknya itu, apakah namanya itu memiliki filosofi, maksudnya seperti ke batiknya misalnya seperti itu atau tidak ya? Soalnya saya lihat itu batiknya itu coraknya itu lebih ke daun-daun kayak apa ya, kayak ada bunganya mungkin ya, jadinya namanya seperti itu, ada bunga-bunganya, ada daun-daun. Padahal ya. Gitu. Satria itu secara Jawa itu kan kesatria ya Pak Ya, Mas ya. Satria gitu. Makanya saya ingin bertanya itu mengenai itu. Begitu Mas Fatoni. Tapi mana itu kalau ya, terima kasih Mas Rian, tapi kalau mana itu hati Mas, berarti yang ada di hati atau satria apa Mas Fatoni, silakan yang tahu di sana. Kan mana itu hati kan ya kalau bahasa Jawa. Satria itu kesatria. Apa kesatria yang dia hatinya lembut sekali, tidak tahu. Silakan Mas Fatoni. Oke, gini Bu, waktu saya kunjungan ke sana tuh, yang boleh wawancara tuh harus bawa surat izin dulu, bukan? Saya
surat izinnya nggak ada. Terus saya nggak terlalu banyak tanya. Terus kalau ciri khasnya batik Satrio Mana itu saya tanya-tanya sedikit. Itu kan dari desa Banguan kan. Itu motifnya motif burung bangu. Oh gitu. Yang tadi yang pembuatan sketsa itu, itu ciri khasnya batik sana. Oh gitu. Berarti tidak ada filosofi namanya Satrio Mana, terus itu tidak ada korelasi ya. Berarti korelasinya hanya pada daerahnya karena Bango tadi jadi bentuknya seperti itu, Mas Fatoni. Iya. Terus yang batik kembang bunga-bunga tadi itu kan itu batik temporer loh, bukan batik ciri khasnya situ. Oh, yang bunga itu tadi berarti temporer ya? Baru berarti ya, maksudnya dia. Iya Bu. Terus saya jelasin lagi. Berarti yang khasnya apa Bu? Batik itu kan batik. Yang khasnya sana berarti yang motif yang gimana? Yang tadi Bu, yang di awal tadi Bu. Yang yang di awal. Terus kan itu kan batik rata-rata di sana batik tulis kan Bu. Soal harga katanya paling murah 1 juta ke atas Bu. Itu paling murah ya di sana. Wah, murah sekali ya berarti ya. Soalnya satu potong itu soalnya satu potong itu 1 bulan itu paling cepat Bu. Jadinya hampir 2 bulanan. Itu prosesnya berarti. Iya. Baik. Oke, yang lainnya bagaimana Mas Dian? Ternyata tidak ada korelasinya Mas Dian untuk nama dan itu. Mungkin cuma nama yang diberikan oleh pemiliknya mungkin ya untuk usahanya mungkin. Iya. Ya udah Bu, terima kasih untuk Mas Fatoni juga, terima kasih. Iya. Iya. Oke, gimana Mbak Toni kan yang lainnya? Ada yang nanya lagi ke Mas Fatoni? Kalau saya tambahkan juga ya Fatoni, kalau di daerah ini pesisir, oh iya Mbak Diaratun lah, lupa bangun. Ya, ada jadi Mbak Diaratun. Kalau di pesisir Pulau Jawa, bagian utara itu ada di Lamongan ya, itu namanya colet, Mas Fatoni. Jadi persis seperti batik yang ada di videonya Mas Fatoni yang hasil observasi. Jadi setelah dicanting itu pewarnaannya dikasih kuas, jadi dia dicolet, pingin sebelah sini warnanya hijau, sebelah sini merah, seperti itu. Kalau yang asli Tuban, ada di Tuban itu enggak, dengan cara pewarna dasar dulu. Yang lainnya yang tidak ingin diwarnai ditutup atau ditembok namanya. Kemudian ingin mewarnai lagi, jadinya dilorotkan, malamnya dilunturkan, terus dicanting lagi yang ingin ditutup warna dasarnya itu apa untuk memberikan warna selanjutnya, kayak gitu Mas Fatoni kalau di sini. Oke, seperti itu. Oke Mbak Diara, ada yang ingin ditanyakan Mbak Diara tuh? Iya ada Bu. Mas Fatoni mau bertanya, untuk yang pemberian warna pada pola itu cukup sekali atau berulang-ulang sampai dapat warna yang diinginkan? Dan pada pemberian warna itu hanya satu sisi atau bolak-balik Mas? Terima kasih. Betul. Kalau di sini bolak-balik ya, ada yang bolak-balik yang Mbak Diaratun ya, pemberian warnanya ya. Iya Bu, kalau di sini ada yang sampai 3 kali, terus sisi luar sama sisi dalam sendiri. Mbak Diaratun nanti siap setelah Mas Fatoni Mbak. Memang menunjukkan itu, mengajar observasi Mbak Diaratun ya. Bu, sudah Bu? Ya, silakan Mas Fatoni. Untuk pewarnaan sendiri itu cuma satu sisi ini kan dibikin baju kan Bu? Oh, yang hanya satu sisi ya boleh. Ada yang
pewarnaannya itu mungkin sampai 3 sampai 4 kali sampai warnanya benar-benar gitu. benar menyatu gitu. Oke. Ayo Mas, mau nanya dong, untuk jenis kain yang digunakan itu apa ya? Ini atas nama siapa? Oh, Mbak Anis. Jenis yang digunakan, jenis kain yang digunakan itu apa ya? Kok bisa sampai semahal itu? Apakah seperti kain biasa, terus apa itu pewarnanya aja yang mahal dari alami mungkin? Itu yang jadi apa? Jadi itu maaf ya, karena aku sebelumnya nggak terlalu tanya kan. Tapi saya pegang teksturnya itu bukan kain mori biasa, agak berat gitu kainnya, agak kasar-kasar gitu. Terus yang bikin mahal itu bukan kainnya, prosesnya itu. Soalnya satu potong itu belum tentu 1 bulan jadi. Sama kan itu batik tulis kan, batik tulis kan susah bikinnya. Di sini jenis kainnya jual liu gitu, Mas Fatoni. Kalau yang biasa itu Mbak Anis ya. Nah, mungkin yang harganya 1 juta ke atas itu mungkin persepsinya Mbak Anis itu akan sukra ya, atau kan yang harganya mahal kayak gitu. Gimana Mas Fatoni? Ya berarti kan biasa kan yang mori itu ya? Mau nanya tadi belum selesai. Oh gitu, boleh. Ya boleh Mbak Tiara. Kan itu katanya pewarnaannya itu 3 kali. Nah itu langsung ditindih pakai warna atau di bagaimana ini? Warnanya itu kan dasar-dasar doang kan. Itu 1 kali, terus ditunggu sampai kering dulu, terus dikasih lagi, dijemur lagi, terus dikasih lagi gitu. Tahap-tahapnya kan banyak. Gitu. Terima kasih Mas. Ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu. Kembali. Silakan. Oke Mas Fatoni, saya ingin bertanya, untuk pemasarannya batik sendiri sudah mohon maaf tadi tanyanya apa? Kurang jelas. ya maaf. Untuk pemasaran batik sendiri sudah masuk ke luar daerah atau masih di sekitar daerah sana saja Mas? Untuk pemasarannya sendiri mungkin masih dari daerah Jawa Timur doang. Seperti di daerah Kediri sudah ada cabang-cabangnya, sudah di Kediri, di Malang, sama di Tulungagung sendiri. Oke, biasanya kalau di daerah sekitar untuk dinas atau mungkin untuk acara, untuk kegiatan apa, untuk acara tertentu gitu atau gimana? Mungkin untuk dinas, soalnya di sini kan batik yang
untuk acara itu batik Baronggung, bukan batik Satrio Mana. Yang Satrio Mana itu untuk baju-baju seragam dinas gitu. Nanti untuk kegiatan formal ya, Mas? Iya. Oke, ingin ditanyakan lagi untuk Mas Fatani? Ya, Mbak Ferry sudah siap? Mbak Ferry? Oh iya, rekan-rekan mahasiswa, saya mengingatkan untuk nanti jangan lupa habis ini ya, habis meet segera buka sepadannya. Cuma melihat apa namanya yang diskusinya itu kan disuruh mengisi. Nah itu kalian harus rajin-rajin mengisi, disuruh apa? Disuruh memberikan link YouTube-nya dikasih, atau disuruh menjawab apa dikasih, seperti itu ya. Kemudian nanti ini absensinya jam 12 sampai jam 6 sore rekan-rekan. Jadi habis meet ini biar nggak lupa langsung buka sepadannya gitu ya untuk presensi. Nah untuk hari Minggu kemarin presensinya ini hanya 6 mahasiswa dan ini kan tidak memenuhi apa nanti takutnya ada yang kehadirannya juga dinilai ya dari sana, dari apa kementerian, jadinya nanti takutnya dengan berapa persen rekan-rekan tidak cair seperti itu takutnya. Jadinya nanti yang 6 mahasiswa yang hanya absen di hari Minggu pada saat kita asinkronus mungkin kita fasilitasi dengan ini ya apa namanya, kita fasilitasi dengan absen manual. Nah tapi semuanya itu terlihatnya itu pada saat dispada. Jadi nanti akan ditambah 1 pertemuan hanya untuk absen saja. Nanti saya kasih tahu silakan rekan-rekan absen jam sekian sampai jam sekian gitu untuk pertemuan ini gitu ya. Seperti itu ya rekan-rekan. Nanti kita koordinasi lah, kita cari solusinya. Soalnya takutnya seperti yang apa namanya DPL itu ya Bu Ceci ya. Itu sampai pertemuan ke-8 diminta oleh apa kementerian seperti itu. Nah takutnya nanti kalau rekan-rekan mahasiswa ini tidak 16 pertemuan nanti bermasalah terhadap itu, jadi nanti kita fasilitasi untuk presensinya. Oke Mbak Ferry, bisa meng-share hasil observasinya Mbak Ferry? Bisa Bu, apakah suara saya terdengar? Tapi saya belum. Mbak Ferry. Iya Bu, tapi saya belum memasukkan ke dalam YouTube Bu. Oke, enggak apa-apa Mbak. Nanti kan masih ada waktu kan? Sampai nanti pukul 6 sore. Oke, silakan Mbak Ferry. Untuk caranya bagaimana ya Bu kalau share screen di HP Bu? Boleh, jadinya share screen itu dipilih full screen atau apa gitu. Nah. Jadi titik 3 Mbak, terus bagikan layar. Nah, itu sudah diajari Mas Jamaluddin. Sebentar Bu. Iya sebentar Bu. Dari Unesa. Iya dari Unesa Bu. Nah, jurusan? PGSD Bu. Oke, jurusan PGSD. Sudah Mbak Ferry, sudah ada info share gitu. Iya, oke. Saya persilakan Mbak Ferry.
Mohon maaf Mbak Ferry, tidak dengar suaranya, mungkin bisa di dubbing sendiri secara langsung, tidak apa-apa. Halo Mbak Ferry, bisa dengar suaranya Bu Anggun, Mbak Ferry? Mbak Ferry, halo. Iya Bu, sebentar Bu. Saya mulai dari awal ya Bu. Iya, oke, Mbak Ferry silakan. Mungkin bisa didubbing suaranya secara langsung, soalnya tidak terdengar. Oh iya Bu. Ini saya meneliti proses pembuatan batik jetis asli Sidoarjo Bu. Oke. Dan ada proses pencelupan batik jetis ada 3 Bu. Kemudian di dalam pencelupan ini diberi kanji Bu supaya pewarnaannya itu tidak tercampur Bu. Kemudian setelah dicuci, kemudian diberi malam Bu, diberi malam supaya awet pewarnaannya. Dan yang saya observasi ini merupakan batik tulis Bu. Dan ciri khas dari batik jetis khas Sidoarjo itu lambangnya bunga dan juga burung. Dan warnanya juga warnanya jreng seperti warna merah, coklat. Nah, setelah pertama dicuci, kemudian untuk yang kedua dengan air yang berbeda Bu. Dan yang lingkaran tadi itu untuk pemasakan malam Bu. Jadi sebelum digunakan malamnya dimasak terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Ferry Agustin. Iya Bu. Oke, untuk rekan-rekan
Yang lainnya ada yang ditanyakan? Bagus sekali tadi, berarti proses pewarnaan ya, pewarnaan ya, proses pewarnaannya. Ada yang ditanyakan rekan-rekan sekalian? Saya, Bu. Mas Maludin, silakan. Ya, terima kasih Bu Anggun atas diberikannya waktu. Langsung saja yang saya tanyakan kepada Mbak Preri, itu pembatikannya itu di Sidoarjo mana ya Mbak ya? Oh, di Sidoarjo kotanya. Daerah itu tak Delta tak, Mbak? Iya, yang pasar Sidoarjo. Oh, iya. Jadi mungkin bisa saya tarik kesimpulannya Bu ya. Memang di Indonesia ini beragam apa namanya ciri khas sendiri, bahkan di Jawa Timur sendiri ya Bu ya. Surabaya sama Sidoarjo juga kan itu saling dekatan. Itu pun masing-masing mempunyai motif yang berbeda. Kalau yang kemarin saya ke kunjungan perajin batik di daerah Surabaya, itu orangnya itu pengrajinnya itu umurnya yang sudah tua banget, tapi tidak mempunyai apa namanya tempat yang buat pengrajinnya. Jadi di rumahnya sendiri, di depan rumah, terus nanti pas proses pewarnaannya itu di belakang rumah. Jadi begitu. Terus pilihnya ya dari Surabaya sendiri ya, motif coraknya ya ada suro sama boyo, ada jembatan Suramadu dan sama bunga-bunga. Yang di daerah kota itu banyak bunganya ya, karena inisiatifnya sendiri itu Bu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bu Anggun. Jadi yang menunjuk kekhasan masing-masing daerah ya Mas Jamaluddin ya. Kalau di Lamongan juga ada itu, biasanya motifnya lele itu juga bandeng gitu, memang khasnya sana kan seperti itu. Betul. Oke, bagus. Sekalian menyimpulkan ya Mas Jamaluddin ya. Oke, baiklah. Kalau gitu ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, Nak? Sudah cukup ya? Sudah sore juga ya. Nanti kalian bisa beraktivitas yang lainnya. Cukup ya Mas Jamaluddin? Atau ada yang ditanyakan kembali? Nggih, sampun, Bu Anggun. Nggih, oke. Nah, untuk yang pertemuan selanjutnya kan praktek ya ini. Jadi kita kesepakatan dulu nih bagaimana kemarin sekalian kunjungan, kalian sudah sekalian praktek atau tidak? Jadinya satu kegiatan ya betul, satu kegiatan langsung dua proyek sudah kita kerjakan seperti itu. Kemarin saya lupa menyampaikan, kemarin pada saat ada kegiatan ini saya lupa juga titip ke Bu Caci ya. Jadinya sekalian kunjungan ke tempat pengrajin itu sekalian nyoba prakteknya seperti itu. Soalnya untuk yang besok ini, yang hari Minggu, yang asinkronus itu praktek membatiknya seperti itu. Terus hari Jumatnya juga kita diskusikan. Setelah prakteknya itu Jumatnya kita diskusikan. Bagaimana? Rekan-rekan kemarin juga sekalian praktek di sana? Untuk pengolahannya, kalau saya praktek Ibu. Oh gitu, jadi sudah menyiapkan yang video prakteknya ya Mas Rian ya? Iya, untuk yang pengolahan nabati itu Ibu. Oh, yang nabati bukan? Yang untuk praktek membatik. Kan setelah kunjungan kita belajar terkait cara membatik di sana dan motifnya, terus mungkin kalau ada sejarah filosofinya, terus kemudian kita diskusikan secara sinkronus pada hari Jumat ini. Nah, hari Minggu besok adalah proyek kita praktek membatik gitu. Yang pertemuan ke-7 dan ke-8. Bentar. Yang pertemuan ke-7 dan 8 kan kita praktek membatik. Yang sebagai penilaian UTS itu loh, Mas Rian dan rekan-rekan, sebentar saya juga lupa ya.
Untuk pertemuan ke-8 kan hari Minggu secara asinkronus dengan kegiatan praktek membatik di video dan diupload di YouTube, dan diskusinya di Spada itu diisi sebagai presensi. Itu yang pertemuan ke-7 besok pada saat kita asinkronus. Jadinya rekan-rekan mahasiswa melakukan praktek membatik. Terus kemudian yang pada pertemuan ke-8 berarti hari Jumat kayak gini, itu kita lakukan sinkronus melalui video conference dengan Kimi tentang hasil praktek membatik. Jadinya kita diskusi seperti ini, hasil praktek membatiknya bagaimana, seperti itu. Dan pertemuan ke-19 baru materi selanjutnya. Jadinya ini nanti ke praktek sekiranya rekan-rekan mahasiswa membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Misal ini bisa kita siasati kayak gini aja. Praktek yang kan ada macam-macam batik, batik tulis, batik cap, batik ikan, terus kaitan ya. Gimana kemarin kalau sudah menyiapkan untuk yang praktek membatik atau belum, Mas Rian dan teman-teman? Belum kan ya? Yang untuk pertemuan ke-7 yang belum kan ya? Belum, Ibu. Nah, tapi kita ada tagihan untuk keterampilan membatik ya, nantinya pada tanggal 10 Oktober atau 15 Oktober atau hari Jumat minggu depan kan kita nilai Bu Anggun dan Bu Caci, nilai hasil praktek kalian membatik. Nah, kalau batik tulis kan sekiranya lama gitu ya, prosesnya panjang, terus apalagi yang Mbak Nur Hayati ini tempatnya jauh, pembatiknya, terus tadi Mbak Dian kendalanya ada Bu penjual batik di Sorong, tapi untuk pengrajinnya nggak tahu itu. Terus ada kendala Mas Fatoni, karena tidak ada surat Bu, kita tidak bisa melakukan maksudnya bertanya lebih banyak masuk ke pengrajinnya, seperti itu. Ada banyak kendala kan ya. Kita jembatani seperti ini bagaimana yang bisa dilakukan kalian di rumah, seperti itu. Jadinya kita praktek membatik. Sebetulnya kalau teman-teman di daerah kami disuruh praktek membatik, mencanting terus sampai mewarnai sampai jadi batik, ada yang jadi taplak paling enggak, atau bahan baju sampai ada yang dijahit menjadi baju kelas juga ada di sini. Saya jembatani seperti ini gimana? Nanti Bu Jadi mohon sarannya ya. Kan ada juga batik ikat. Tahu kan ya rekan-rekan mahasiswa? Yang ada di modulnya Bangun juga itu ragam jenis batiknya kan juga ada batik ikat. Batik ikat itu kainnya itu diikat pakai karet ataupun pakai rafia ya, yang nantinya itu ujung-ujungnya dicelup seperti itu, atau boleh cuma dilipet-lipet saja ujung-ujungnya dicelup seperti itu. Itu praktek batik yang mudah kalau menurut saya, seperti itu. Seperti jemputan ya Bu ya? Kita jemput, betul. Apakah seperti batik tidi itu Bu? Tidi itu yang seperti apa ya Mbak? Mungkin ya, yang itu pokoknya dia sembur itu loh, kalau biasanya ada pakaian atau kain yang gitu warna-warni itu loh Mbak Ferry, seperti itu. Apa tidi itu ya namanya? Iya. Ya berarti benar istilahnya jumput atau batik. Apa Mas Rian tadi? Batik jumput ya Mas Rian ya? Jumputan. Kalau Mbak Ferry tadi tidi, kalau di sini batik ikat, bahasa Jawa, bahasa Indonesianya batik ikat gitu boleh. Jadi nanti di YouTube juga ada, tapi nanti kalau butuh tutorialnya misalkan itu nanti Bang kasih juga. Jadi intinya kain ya, kain biasa, kain putih, atau bisa kain apa namanya untuk bahan batik itu mori juga boleh. Terus dia dilipat-lipat atau boleh diikat-ikat itu, atau boleh pakai kelereng itu ya buat bikin motifnya berbeda-beda. Nah nanti ujung satu dan satunya dicelup warna yang berbeda, atau hanya diteteskan juga boleh. Seperti itu, sepertinya yang mudah itu.
kalau menurut Bu Anggun? Ya, bisa dimengerti rekan-rekan mahasiswa? Bisa, Bu. Nah, jadinya untuk mempermudah kalian, tapi tugas kita, target kita terpenuhi seperti itu. Karena ada nilai keterampilan, kayak gitu ya. Ada nilai psikomotoriknya dari praktek itu. Jadi di video seperti biasa ya, bisa kalian kerjakan hari Minggu sampai hari sebelum jam 12 seperti ini ya, seperti yang tadi. Seperti itu. Nanti kita nilai, kita diskusikan, terus mungkin dibentangkan ya hasilnya, motifnya seperti ini gitu. Kan jadi Bu Jati sama Bu Anggun bisa menilai secara estetikanya, secara tekniknya dan sebagainya seperti itu. Mungkin Bu Caca ada yang ingin ditambahkan? Saya Bu Anggun mau tanya. Oke, Mas Jamaluddin. Gimana Mas? Yang di jadwalnya di grup yang Bu Anggun kirim itu kan apa namanya, pertemuan ke-7, berarti kan minggu besok ya Bu ya? Ya, praktik batik seperti yang dijelaskan di Bu Anggun tadi. Iya betul. Terus habis itu dari Jumat minggu depannya itu berarti kita diskusi kayak gini itu Bu ya? Iya betul, ya. Itu keterangannya di sini ujian tengah semester, berarti praktek yang kita membaca itu yang dijelaskan Bu Anggun. Itu UTS Bu ya? Iya, sudah saya jadikan nilai UTS seperti itu. Benar sekali Mas Jamaluddin. Dia yang dipraktekkan yang batik jemput itu videonya nanti kan kita share satu persatu. Kalau ini karena UTS jadinya paling tidak cepat lah ya prosesnya, terus ditunjukkan atau nanti saya minta di WA grup, kan akan saya nilai satu persatu sama Bu Jaki. Hasilnya bagaimana seperti itu dari teknik dan dari hasil akhirnya kayak gitu. Nanti jadinya wajahnya harus terlihat ya, kalau bisa jadinya tahu ini tangannya Mas Jamaluddin, tidak ayahnya atau rekannya gitu. Oke, Bu Jaki. Ada yang ditambahkan Bu Jaki? Saya persilakan. Terima kasih Bu Anggun. Ini suara saya terdengar atau tidak? Terdengar. Terdengar, Bu. Ya, saya tertarik ya. Maksudnya tadi melihat yang disampaikan yang dari Tulungagung tadi Mas Fatoni ya. Ya, lah. Bu, ya Mas Fatoni betul. Itu pengrajinnya Bu Caci cenderung lihat yang estetika rumahnya si pengrajin itu loh. Nah, itu kok sepertinya itu ya gayanya sangat apa ya, rumahnya pun ikut-ikut kayak rumah yang estetikanya tinggi gitu loh, terkait apa batik-batik apanya ya, kayu-kayunya yang digunakan gitu loh, gitu Bang Gun. Itu yang saya sempat perhatikan tadi. Oke, terima kasih Bang Gun. Di sini juga gitu Bu, di Batik Karang itu juga rumahnya pengrajin itu joglo-joglo seperti itu, dan di depannya memang dibentangkan gawang-gawang untuk mereka mencanting seperti itu. Memang didesain seperti itu. Jadinya kalau ada siswa ataupun kita yang berkunjung sana, jadinya nuansanya seperti menyatu seperti itu. Jadi secara estetika itu terlihat indah gitu, dari tampilannya mereka menyajikan, mereka menjelaskan cara membatik, dan sampai lokasinya juga dibikin seperti itu. Begitu Bu Jati. Ya, ya Bang Gun ya. Yang kita sempat beli di mana Bang Gun yang Tuban masuk banget itu juga rumahnya kok mengikuti. Ya, bagus, ya.
di daerah Bongkol itu Bu Caci. Ya betul. Oke. Seperti itu Bu Caci. Untuk yang prakteknya rekan-rekan mahasiswa kita permudah dengan yang batik jumput itu ya Bu Caci ya, atau ikat ya. Mungkin hanya butuh warna, terus sama kain saja sudah. Nanti dicelupin untuk jadinya untuk membuat pola tertentu nanti bisa melalui YouTube ya. Misalkan pingin dia bentuknya sembur seperti ini hanya diikat gini, pingin dia ada jedanya dikasih Bu? Kelereng kayak gitu ya, atau pakai sesuatu, pokoknya dia mau bikin motif tertentu dia pakai tekniknya dengan cara diikat atau diberikan media tertentu untuk diikat atau dilipat-lipat gitu aja kayak gitu ya. Ini yang praktek batik yang paling mudah adalah batik ikat. Jadi kita tidak ingin membebankan mahasiswa terlalu itu ya, jadinya kita carikan yang termudah seperti itu. Jadi Mas Mahrian tidak perlu itu ketemuan sama Mbak Sinta sama Mas Danang lagi. Jadi bisa Ya Bu. Tapi enggak apa-apa sih, mau kerja kelompok ya. Mau kerja kelompok 1 jam atau 45 menit dari rumah enggak apa-apa, silakan. Seperti itu. Oke ya. Semoga perkuliahan kita sampai akhir itu tuntas dengan baik dan dengan nilai yang hasilnya terbaik dari kami berdua, seperti itu harapannya. Dan yang kita juga menyadari bahwa rekan-rekan mahasiswa juga memiliki tugas dari mata kuliah yang diampu sekarang juga, seperti itu. Oke? Sudah cukup ya rekan-rekan mahasiswa untuk hari ini ya. Bisa kita lanjut lagi minggu depan, terus untuk hari Minggu atau hari di sela-sela itu bisa kalian praktekkan, tapi di hari Minggu jangan lupa absen ya, presensi mulai pagi sampai jam 6 sore akan saya buka yang presensi itu di Sepada. Untuk hari ini jangan lupa habis keluar dari Meet ini segera presensi seperti itu sampai nanti jam 6 sore, seperti itu ya rekan-rekan mahasiswa. Untuk minggu Iya, untuk minggu kemarin gimana Bu? Berarti absennya manual ya, yang belum absen? Iya, saya manualkan. Terus kemudian nanti misalkan kita itu karena sistem Mas ya dari Sepada, jadinya nanti akan saya buka lagi satu pertemuan yang digunakan untuk menggantikan itu, biar semuanya terpenuhi 17 mahasiswa itu absen semua gitu. Saya upayakan seperti itu ya. Gitu, Ya, jadi kita memfasilitasi rekan-rekan mahasiswa semudah mungkin. Pokoknya kita tidak akan membuat mahasiswa itu kesulitan, seperti itu ya. Oke ya? Sudah ya? Sudah bisa saya akhiri ya rekan-rekan mahasiswa yang lainnya dan Bu Caci? Oke, Bu Anggun. Ya, nanti Bu. Terima kasih Bu. Nanti ya, untuk rekaman video kita yang saat ini kita sinkronus, nanti mohon ditunggu Bu Caci share, Bu Caci upload di ini mungkin YouTube. Ada dari pihak kampus rekan-rekan yang membutuhkan ya Bu Caci ya sebagainya ini. Oke, terima kasih rekan-rekan mahasiswa, terima kasih Bu Caci. Ya Bu Anggun. Hari ini seru sekali ya, beberapa hasil kunjungan sudah kita diskusikan bersama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk meet seperti ini lagi di minggu depan. Jadi sudah saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Untuk keluar rumah kegiatan yang selanjutnya. Oke.